Karena untuk bikin film action, setahu gue dari apa yang pernah gue jalanin. Ini gue ngobrolnya gue lo aja. Nggak apa-apa. Kirain Dan Dread itu sempat tayang di Malaysia. Iya, jadi ada scene yang aku ingat tuh yang pas mau fight tuh Iko Uwais sama Yayan Ruhian. Iya. Lu mau fight kata si Iko Uwais. Iya. Katanya lu ya. Betul. Gue berusaha semaksimal mungkin. Gue tidak mau merokok depan istri gue atau depan anak-anak gue. Iya, karena memang ya risih lah bang. Kan kalau kita ngerokok depan Anata Ducan lah. Apa tuh? Duduk cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Duduk Cantik. Cantik kali. Gokil. Salah satu malam spesial ini kita kedatangan salah satu pemain film senior. Yang sudah tidak asing lagi. Tua dong gue. Iya dong. Oh, film-film senior kok tahu nggak siapa? Tahu lah. Siapa? Iya. Siapa? Yang sering. Iya. Lah, bukan Simula, beda. Aku nonton Om ini di Dread, jadi apa? yang jadi polisi. Oke. Aku nonton. Kalau yang film-film action berantem aku nonton Om. Betul. Film Dread. Film apa lagi? Banyak filmnya, coy. Film yang ini yang dia habis Apa? ngantar anak, habis gitu. Bukan, coy. Vino. Beda. Bukan. Maaf. Ini beliau ini juga main di film Muhabatan ya? Oh, bukan. Amitabh Bachchan, bukan. Jadi Bang Tegar ini banyak filmnya. Kalau kalian pernah nonton film Dread berapa aja main Bang? 1-2 main. Tapi yang kedua cuman sesin apa 2 scene aja sih. 2 scene. Wah, tapi main di film sesin 2 scene di film Dread, aku aja pengen coy. Cuman sesin 2 scene tuh di film yang legend itu, kenapa nggak jalan lagi ya Dread ya? Gue kurang tahu ya secara teknis. Iya. Cuman itu udah pemain-pemainnya juga udah sibuk. Oke. Setelah itu tim kreatifnya juga udah pada mencar ke PH-PH yang lainnya. Oke. Karena untuk bikin film action, setahu gue dari apa yang pernah gue jalanin. Ini gue ngobrolnya gue lo aja. Nggak apa-apa. Kirain Kirain begini. Pancing lagi. Iya. Karena setahu gue kalau bikin film action, contohnya kayak The Raid, memang pre-productionnya itu bisa 6 bulan sebelumnya. Wah, gokil. Mulai dari bikin koreografinya, setelah itu readingnya, latihan fisiknya. Ini nih latihan fisik ini, Be. Gokil. Latihan fisiknya. Mulyana, lo tau Mulyana nggak? Mulyana. Lumayan. Oh, Mulyana. Aki-kaki lo tadi. Atose. Iya. Rupanya Mulyana. Sri Mulyana. Itu Sri Mulyanto. Iya. Agak. Berarti proses film Dread itu panjang ya? Panjang. 6 bulan sebelum syuting. Kalau gua masuk ke film The Raid pada saat itu masuk di kloter 1,5 bulan sebelum produksi mulai. Oh, jadi film Dread itu orang-orang kru-krunya semua pada umroh bareng tuh waktu itu. Bukan umroh. Kenapa umroh? Apa kloter itu maksudnya? Kloter jadi jatahnya. Sorry aku pikir semua yang kloter itu ya. Jatah ya. Iya. Oh, jadi ada satu gitu. Ya jadi gini. Contoh kayak teman baik kita, Iko dan Bang Yayan. Mereka itu adalah tuan rumahnya yang dimana mereka berdua yang ikut ngedesain koreografinya dari setahun sebelumnya. Oke. Nah, dari setahun sebelumnya kan ada yang namanya penambahan
fighter, ada penambahan kru, ada penambahan pemain-pemain yang lainnya yang sesuai dengan skrip. Ya memang masuk ke film itu ya satu persatu sebenarnya satu persatu. Oh kira-kira yang ini cocok nggak ya? Kalau cocok screen test dulu, abis screen test interview dulu, abis interview nego budget. Habis nego budget udah selesai tanda tangan kontrak ya baru gabung lah gitu. Dan itu pun juga kan nggak semuanya langsung brek. Satu tim gabung di film itu setahu gue dari apa yang pernah gue jalanin ya gitu. Tapi bener nggak ya? Aku nggak tahu nih. Entah aku yang salah atau enggak. Aku dapat cerita katanya film Dread itu awal mulanya pertama-tama tuh orang pada nggak nyangka bakal bisa segede itu. Nah iya. Jadi bikinnya ya bikin dengan memang dari hati niat. Cuman nggak bakal jadi film yang semeledak itu. Sampai ke budgetnya juga pemain katanya awal-awal tuh ya budget ya bikin karya gitu bukannya bukannya bener gak sih katanya soalnya kan 6 bulan terus apa ini nyala ya bisa di apa kok nggak gue jawab yang nomor 1 ya. Iya betul. Ya memang awalnya kita tuh nggak ada yang nyangka bahwa film itu bisa sesukses itu. Betul. Nah memang ini waktu itu kan zamannya Twitter ya. Betul, masih Twitter. Masih Twitteran lah, masih belum ada Instagram. Seingat gue film itu memang semenjak dibeli lisensinya sama Sony setahu gue, kan Sony itu dia punya jaringan banyak ke beberapa film festival. Nah ternyata film Dread ini dilirik sama banyak film festival. Ditambah musik scoringnya tuh nggak salah sama original soundtrack diisi sama personilnya Linkin Park. Personilnya ya Mike Shinoda. Ya, Mike Shinoda itu kan fansnya banyak banget ya. Iya. Jadi ya sebenarnya terkenalnya sebenarnya suksesnya film itu tidak terlepas dari tweetnya dari Mike Shinoda and Friends yang kayak gitu-gitulah. Oh mereka ikut bantu mempopulerkan pertama kali ya? Ditambah sewaktu masuk ke festival, gue lupa di festival apa, film Dread ini seingat gue sempet jadi film pembuka di salah satu film festival di Eropa atau nggak salah. Lupa gue antara di negara mana gitu. Gue lupa banget ya. Karena film itu udah lumayan lama ya. Nah kebetulan pada saat jadi film pembuka, bintang-bintang film dunia tuh pada nonton. Pada nonton lah gitu. Atau nggak salah yang main film Step Up 3D itu, yang joget-joget itu datang. Film Step Up. Setelah itu ada siapa lagi ya? Iko sih sebenarnya yang tahu lebih banyak karena Iko yang pergi ke sana gitu. Jadi awal mulanya tuh memang filmnya tayang di luar negeri dulu. Iya. Oh iya. Tayang di luar negeri dulu. Oh di luar negeri dulu? Iya, tayang di beberapa film festival di Qatar, terus sama di Eropa. Tapi gue lupa Eropanya di negara mana, gue lupa. Jadi kayak film ini ya, Money Heist ya. Money Heist kan viral di luar negeri dulu ya? Iya. Kalau Money Heist tahu gue memang dia film itu adalah filmnya Korea. Iya. Yang lisensinya dibeli sama Spanyol atau nggak salah. Oh gitu. Itu film Korea aslinya? Iya. Film Korea. Nah setelah itu di remake ala Spanyol. Tapi di remake ala Spanyol pun mereka juga nggak nyangka tuh film itu bakal semeledak itu awal mulanya.
gitu. Iya memang. Iya. Ya dari film The Raid kan juga kayak begitu. Sampai akhirnya pas begitu film The Raid itu bisa dibilang berhasil di mana? Di festival. Oke. Sampai akhirnya tayang di Amerika juga. Oke. Memang pada saat itu seingat gue tayang di Amerika cuman ada di 5 kota awalnya. Washington, Chicago, sama Cikarang ya. Washington, Chicago, Cibubur. Tapi boleh ngerokok nggak sih? Boleh. Boleh ada brand nggak? Enggak. Pinjam korek ya? Ih, silakan. Ada. Salah. Nah, memang seingat gue nih, gue sambil nge-recall ya. Iya. Sewaktu premier di Jakarta, film The Raid ini premier juga di Amerika. Oh, barengan. Yaitu di tanggal 16 Mei 2012, ingat gue. 2012. Iya, 2012. Kenapa gue ingat tanggal 16 Mei? Karena di situ ada keterangannya di dalam poster yang gue punya. Oh, ada keterangannya, pantesan. Nah, kebetulan 16 Mei ini adalah hari ulang tahun istri gue. Jadi memang kebetulan aja. Kebetulan. Wah, gue bilang. Ya, kado terindah lah buat istri ya nih. Waktu itu belum jadi istri. Oh, belum jadi istri. Masih gue kedipin. Masih PDKT. Mau gak nih? Masih PDKT. Iya. Ternyata mau. Terus mau karena aktor siapa yang mau. Dan The Raid itu sempat tayang di Malaysia. Oh, sempat tayang di Malaysia. Sempat di Malaysia. Tapi bahasanya dari Malaysia ya? Enggak. Iya, jadi ada scene yang aku ingat tuh yang pas mau fight tuh Iko Uwais sama Yayan Ruhian. Ya. Lu mau fight kata si Iko Uwais. Iya. Kata Yayan Ruhian, betul. Saya nih mangkok. Mohon maaf Pak, jadi begitulah memang dia. Dua sih gitu. Iya, enggak apa-apa, pede aja lagi ya kan. Coba lagi. Betul. Ya, jangan malu. Iya kan? Iya. Habis ngejokes malu. Betul. Disesuaikan ya kalau Malaysia ya. Iya. Tapi memang udah tahu film The Raid itu memang tujuannya bioskop Indonesia awal mulanya. Memang gue sendiri. Iya, jadi gini, waktu kita lagi proses syuting, seingat gue memang Gareth sama Mas Toro. Gareth itu director gue dan Mas Toro itu adalah produser gue, produser kita gitu. Memang mereka itu sambil berjalan syuting, mereka sambil berjualan kepada lisensi agensi film dunia. Oke. Mereka nawarin, salah satunya ke Sony. Ternyata Sony jatuh hati sama film tersebut, walaupun baru jadi beberapa cuplikannya saja. Setahu gue, itu seingat gue. Iya. Ditambah awal mulanya itu kan kalau tayang di Amerika, seingat gue hanya untuk 5 kota aja. 5 kota aja. Tapi ternyata memang pada saat itu hype-nya lumayan besar. Oke. Dan alhamdulillahnya seingat gue juga nih, seingat gue dari 5 kota nambah jadi berapa kota, dan tambahannya itu sampai 236 layar seingat gue. Oh. Yang tersebar di Amerika. Bahkan ada temen gue yang tinggal di Amerika, kotanya bisa dibilang bukan kota yang terlalu famous ya, di kota Wichita atau nggak salah. Iya sih, aku juga nggak pernah dengar tuh Wichita ya. Iya, kota kecil. Dia sampai message ke gue di Facebook. Gue nonton lo nih sama suami gue gitu. Film Indonesia nyampe nih di kota gue. Padahal bisa dibilang kotanya tuh kota kecil. Kota kecil. Sampai dibicarakan itulah film itu ya, terkenal di sana lah ya. Iya, karena memang pada saat itu kalau terkenal di
Twitter bukan viral ya kalau viral. Trending topik di sana. Ya, jadi trending topik semenjak masuk ke beberapa film festival. Oke. Memang pada saat itu yang nge-tweet pada saat film itu diputer di acara festival, yang nge-tweet itu lumayan banyak juga nih bintang-bintang film dunia. Setahu gue dan seingat gue yang nge-tweet itu sampai siapa? Paris Hilton ya. Paris Hilton. Paris Hilton, saya ingat gue tuh Paris Hilton. Hotman Paris. Enggak ya? Oke. Gue gak berani gue. Gue salam kenal bang. Salam kenal. Tulang kita itu. Tulang kita. Paris Fernandes. Paris Fernandes. Terus siapa lagi ya? Siapa yang main Zorro tuh? Yang main Zorro siapa yang jadi kucing? Antonio Banderas. Terus sama sampai akhirnya tayang di Amerika di tweet sama gengnya Fast and Furious. Gengnya Fast and Furious. Gengnya Fast and Furious, pemainnya Fast and Furious. Oke. Vin Diesel. Gua enggak begitu. Brian. Cok Sembara. Enggak. Profil nggak main Vin Diesel ya? Oh sorry. Profil picture bekumis. Nokta Merah Perkawinan kan lagi tayang filmnya. Dulu kan Cok Sembara Nokta Merah Perkawinan. Tapi ini film Hollywood. Iya betul. Tapi Om Cok itu masuk di film The Rating kedua loh. Oh iya, jadi iya nonton. Betul. Tapi Om Cok nggak masuk ke gengnya Fast and Furious. Oh iya betul. Sorry. Cok. Iya. Oke, terus terus gokil tapi memang sampai ke Amerika. Ya sampai ke Amerika. Itu film pertama bukan ya? Abang film keberapa tuh? Itu The Raid. Alhamdulillah film The Raid itu film kedua gue. Yang pertama film apa sih Abang? Film pertama gue itu setelah itu baru-barunya gue lulus sekolah teater dari teater populer. Oke. Setelah lulus dari teater populer, alhamdulillah gue berjodoh dengan film 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita. 7 hati, 7 cinta, 7 wanita. Agak panjang ya? Agak panjang. Singkatnya 777. Oke. Nah film itu bisa dibilang agak challenging banget sih sebenarnya buat gue. Why? Karena gue berperan sebagai sadomasochis. Sadomasochis. Itu karakter kayak Taksido bertopeng gitu apa sih? Sado. Ayo siapa yang tahu sadomasochis? Sadomasochis. Apa? Orang Jepang ya bukan? Bukan. Oh inilah bawa kuda. Kok bawa kuda? Sado. Oh bukan dong. Sadomasochis. Sadomasochis. Penjual sosis. Penjual sosis. Apa? Sadomasochis itu apa ya? Sadomasochis. Sadomasochis itu adalah orang yang punya perilaku negatif dalam hal seksualitas. Bukan gay, tapi dia punya dia normal. Iya normal. Sadomasochis itu bahasa ininya ya? Ya, jadi ketika lagi berhubungan intim, dia tidak menahan. Ini seingat gue dari apa yang gue eksplorasi. Jadi dia tidak bisa menahan rasa nafsunya dia sehingga dia harus menyakiti lawan mainnya. Jadi jadi kasar. Ibaratnya kalau film ya kayak kau dulu lah suka nampar-nampar. Kayak aku kalau berhubungan dia suka hammer. Kadang ku ambar. Iya, jadi kadang-kadang bininya tuh disikut gini sama dia. Cuman sekarang udah aman, dia udah pakai padding. Pakai samsak. Iya, aman jadi. Lu udah parah lu. Parah. Tapi ngomong-ngomong rokoknya awet nih kalau nggak dibakar. Iya, bakar. Tadi saya ngeliatin juga kapan dibakar nih kan. Nggak ada air minum apa? Dol. Mimpi
Mimpin doa tapi nggak ngasih minum. Kacau Dul, jangan sampai disikut kok Dul. Ya, Bang Dul, sorry ya Bang Dul. Betul. Wah, yo. Adul ini juga, Thank you. Adul ini juga Thank you. salah satu penggiat film juga. Action figure. Action figure. Tapi nggak ada actionnya juga. Iya. Sama, gue di rumah juga ngoleksi beberapa action figure. Apa salah satu contohnya Pak? Salah satunya Terminator. Wih, Yang tingginya kurang lebih segini ya. bisa ngomong? Enggak lah. Di filmnya bisa, itu susah. Segitu juga. Ada lainnya dulu. Ada apa nih Dul? Spesial Bang Beng, nggak cuma minum kali-kali, ada Wah, masuk yoi. brand kita. Wah, alhamdulillah. Kue dari Latia Cutter Cook. Sorry. Latia Carrot Cake. Ya, Benar. Latia Carrot Cake. Jadi buat teman-teman yang mau pesan ada nih di bawah sini nih. Wih. Buat kerjaan editor ya kan. Oke. Dari mana kamu beli ini dari mana? Apa? Tadi yang dibawa. Kau masa bintang tamu bawa makanan sendiri? Ini dagangannya bini gue. Enak kali. Betul. Jadi memang ini aku mesen kue sama Bang Tegar ya kan. Kan bini aku suka kue. Iya. Suka yang cheese, ada ini apa coklat. Coklat. Kebetulan abang ini jualan. Aku pesen lah. Rupanya kok kurirnya beda. Aku pikir ya kan. Langsung diantar sama yang punya ya. Pakai baju polisi tadi masih. Masih pakai. Polisi Keren. Enggak, soalnya kan perannya banyak jadi polisi. Betul. Iya. Oh ini jadi pemain film action Bang? Enggak tahu. nonton Dre? Nonton, maksudnya udah besar kan? Dulu kan kira masih Dulu aku masih penyanyi kan? Itu kan salah. Siapa? Dulu Bukan kan. Bukan Tegar itu. Bukan. Sorry, gue kira tadi itu. Makanya gua Bukan Tegar pengamen. makanya udah besar gue bilang. Bos. Sorry. Aku gak ngeh. Kok dua ya? Kok kacau Aktor senior, Bos. Aktor senior. Aktor ini. senior, betul Main action. film-film box office. Oke. Yang terakhir film apa yang box office kemarin terakhir baru tayang? Ada dua. Apa aja tuh? Ada dua. Kalau yang satu penontonnya memang di atas 2 juta tapi digital ya. Judulnya apa? Kok gue lupa sih judul film gue digital. sendiri. Iya, tapi tayangnya untuk digital. Untuk di OTT. Pesan bermakna 2. Pesan bermakna jilid 2. Pesan bermakna jilid 2. Iya. Itu based on novel. Oke. Dan novelnya itu berdasarkan dari kisah kejadian nyata dari si penulisnya itu sendiri. Oke. Yang dimana profesi aslinya dia adalah seorang hakim muda. Oke. Nah, dan itu tayang di video. Boleh nyebut ya? Boleh. Itu tayang di video dan alhamdulillah minggu lalu apa 1,5 minggu yang lalu sudah penontonnya itu sudah sampai 2.300.000. Oke. Itu film action juga, Pak? Enggak, itu film drama. Oh, drama Korea. Enggak. Kan di Indonesia. Biasa drama nih adik drakor. Enggak, dia tentang hakim-hakim gitu ya? Ya, jadi tentang perjalanan karirnya dia sebagai seorang hakim muda. Oke. Waktu menangani kasus. Yes. Oh. Itu memang kalau baca skripnya, sinopsisnya memang agak emosional karena apa yang difilmin itu berdasarkan dari kisah kejadian nyata yang dinovelkan. Oh, oke. Jadi dia memang menemukan ada beberapa kali hambatan-hambatan, Skenario, ancaman-ancaman, kasus, yes. ancaman, Yes. penghilangan barang bukti. Ya, enggak ya? Woi. Iya. Gitu kan sistemnya. Oh iya. Nah, nih betul nih Bang B kan. Iya. Sorry motong nih kan. Karena agak bahaya tadi. Jadi potong nih. Oke. Ini ke Om. Kebetulan Om ini kan seorang pemain film action. Iya. Nah, aku nih punya tebak-tebakan soal action film nih Om. Ada tebak-tebakan. Gokil, mah. iya, biar fresh lagi ya Betul, kan. Betul. Judul film apa yang suka pijit? Judul film apa yang suka pijit? Film action yang suka pijit. Se- Film action yang suka pijit. Pasti Om Tegar tahu. Salah. Solin Soccer, oh enggak. Salah. Itu film komedi. Salah. Virgin. Salah. Wah, Virgin udah nggak pijit lagi. Gue tahu. Langsung ya itu. Gue tahu. Fake Taxi.
Bukan Udah agak vulgar ya, bahaya. Itu pakai VPN. Iya. VPN nggak di bahasa Indonesia. Nyerah. Susah. Judul film action yang suka pijit. Ya. Serigala terapis. Suka pijit. Serigala yang terapis ya. Iya. Posternya gitu semua ya. Iya. Berarti program kita ini coming soon. Coming soon. Sebelum coming minta disun. Ada balasan lagi kan? Iya. Isi dulu ya Om. Boleh gue makan lah ya nih dong. Serigala keras. Petik mangga digaruk pakai kumis gue kan. Iya. Nah, yang kedua, Ini alhamdulillah kemarin ada salah satu film gua. Iya, walaupun emang gue bukan pemeran utama di situ. Oke. Alhamdulillah penontonnya di atas 2 juta. Dan film itu adalah film bioskop. Judulnya Mencuri Raden Saleh. Wah, nonton aku tuh. Kita nonton ya rame-rame. Keren tuh. Ya. Film penculikan tapi nggak biasa gitu. Nggak kayak film Indonesia ya. Keren, Jadi kayak itu keren. cakep tuh, cakep. Keren Om. Ya, alhamdulillah. Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan, betul. Siapa lagi tuh? Siapa lagi? Karena yang aku ingat di situ scene-nya memang pas Iqbal Ramadan. Trailer ya? Apalagi yang pas dia naik motor CB itu. Ada, itu Dilan. Itu Dilan. Beda bos, beda film bos. Beda film. Kacau kau. Kacau. Maju sini. Betul. Masih ingat. Nah, itu Upin Ipin kan? Iya. Itu Upin Ipin kan? Gimana rasa kuenya tadi udah coba? Nice ya. Ini apa? Apanya Om? Apa? Rasanya rasa apa nih? Iya, kalau yang barusan Oke. lo coba, itu namanya carrot cake. Carrot cake. Nah, carrot cake di atasnya ada cream cheese. Setelah itu juga ada wortelnya Carrot cake. dan ada beberapa rasa rempah-rempahnya lah gitu. Oh. Ya semoga suka ya. Kayaknya dari tadi sebelum kita syuting Udah habis duluan. setengah lo sendiri nih. Makanya waktu diantar di sini udah setengah, kan udah habis duluan. Aku udah makan duluan. Bini emang doyan bikin kue ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi gue berdua sama istri gue ini kita lagi menekuni jualan cake sih sebenarnya. Jualan cake. Ada yang baru kita rilis itu 2 produk. 2 produk. Carrot cake dan banana cake. Tapi the best sih, the best. Aku apalagi pecinta kue kan, apalagi yang cheese. Ini rasanya nggak enak. Ada kue yang cheese tuh dimakan satu aja langsung enak. Betul. Ini dimakan berkali-kali masih nice. Alhamdulillah. Masih Padahal nice. makannya depan gue ya. Iya. Biasanya orang Harusnya makan depan gue tuh. iya, gitu kan. Pasti kan kayak ada geli-geli jenggot gitu. Iya, Gini-gini gitu. Gini-gini gitu. Iya, cuman Nih kalau yang mau mesen gimana Om? Ini Ya, online. masih online. ini masih online. Bisa langsung ke Instagramnya istri gue. Oke. Atau Instagramnya gue. Instagramnya istri gue tuh @tiasatria. Tia Satria. Tia Satria. TYA. Iya. Ya nanti gue Ya, ntar ada. Nanti ada. Boleh nanti bisa Oke. ya di ditambahkan. sini atau di Instagramnya gue. Tegar Satria. @tegar S215. Iya. Oke. 125. Tapi sebelumnya thank you banget lo, gue dikasih kesempatan buat campaign ini ke teman-teman Wah, melalui media ini. betul sekali. Gue appreciate banget ke. Betul. Kami pun juga. Karena memang kita tuh nggak sembarangan iklan, Bang. Wah, alhamdulillah. Jadi beberapa iklan brand masuk tuh udah masuk, kita tolak. Kita selain budgetnya mahal ya, masuk sini. Ini kayak misalnya nih ada minuman mau masuk ke sini nih. Ini bisa sampai 1 miliar nih. Hanya untuk minuman aja. Wah, iya. Apalagi untuk yang tayang di sini nih. Ini bisa sampai 5 ya. Kita minta terakhir 5 miliar ya. 5M. 5M. Alhamdulillah. Makanya sampai detik ini nggak ada yang masuk. akhirnya ya udahlah yang mau kirim-kirim aja boleh akhirnya. Tapi ini Om perdana Om, serius. Tapi ini perdana. Ini membuka rezeki kita nih. Dari beberapa episode ini perdana. Ini perdana, sudah ada yang masuk. Kuenya betulan enak. Betulan Betulan enak. Betul. Apa istilahnya penglaris apa namanya? Penglaris. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman doanya gue semoga Betul. Babe bersama keluarga dan teman-teman kreatif semoga semakin berkah ya. Betul. Amin. Karena nolongin gue
mempromosikan dagangan istri gue. Wih, gokil. Semoga kami Insya juga Allah bisa nanti gue main di- kirim-kirim lagi. Betul, Amin, amin. bisa, aman. Tapi diabetes loh. Hah? Lu diabetes. Karena ada obat. Kan nggak terlalu manis. Oh, nggak iya. terlalu Nggak terlalu manis. manis. Ya udah karena emang nggak terlalu manis, lu makannya depan gue. Gokil. Sukses terus Om, cake-nya. Balik lagi tuh kan kita The Raid tuh film kedua, ya kan? Iya. Itu casting kemarin waktu The Raid. Iya, gue Memang basicnya ada bela diri. bela negara. Wow. Nggak. Gue basicnya itu tidak ada bela diri sama sekali. Ya waktu gue SD iyalah gue ikutan kayak karate, kempo kayak gitu-gitu. Tapi udah nggak kepake sama sekali. Nah memang pada saat itu Gareth nonton film pendek gue. Oh dulu main film pendek Iya, juga. judulnya The Rescue. Nah kebetulan salah satu casting directornya adalah casting director di film The Rescue tersebut. Itu action juga tuh? Enggak. Film zombie. Oh film zombie. Film zombie. Film zombie. Sorry. The Raid itu film ketiga gue. Oke. Film ketiga. Film pertama gue The Rescue. Setelah gue lulus sekolah teater. Iya. Masuk ke film The Rescue. Film pendek. Setelah itu masuk ke film 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita. Iya. Setelah itu masuk film The Raid. Oke. Dari The Raid masuk ke Java Hit. Oh masuk. Seperti Java ya? Iya di Java Hit yang gue ngebom diri gue sendiri. Cedang gitu. Oke. Ya gitulah kurang lebih. Pemainnya Twilight tuh. Iya. Iya. Pemain Twilight Twilight, dia. yang si siapanya yang Sama ini juga yang main di situ ada Mike Kiruk. Lo tau Mike Kiruk nggak? Yang musuhnya Iron Man yang kedua apa yang ketiga ya? Yang Borobudur itu set ya. iya di Jogja. Kalau film Java Hit ya. Nah kalau film The Rescue. Oke itu abang jadi candinya ya katanya? Enggak. stupa. ini aja. Yuk, Tegar diulang lagi. Kurang capek. Anjing. Nah Berarti memang dari dulu. Tapi sebelum aktor pernah kerja di tempat lain guys? jadi waktu gue lulus kuliah gue memang sempat kerja di kantoran dulu sih. Oh di kantoran. Tapi gue nggak terlalu serak sih ya gue kerja kantoran. Pada saat itu memang gue sempat kerja di agency communication. Nah setelah itu gue keluar, akhirnya gue diskusi sama ibu gue apa yang mesti gue kerjain. Ya udah coba aja sekolah teater. Iya. Karena memang waktu gue TK, gue SD, sebenarnya gue waktu TK SD itu sering banget diikut sertakan sama nyokap gue kayak syuting di TVRI. Syuting nari zaman kecil ya. Iya, syuting nari si Gembala Sapi. Oh. Setelah itu juga ikutan kontes lomba senyum Pepsoden. Nggak boleh nyebutin ini. Nggak apa-apa, aman. Di sini Lomba aman. senyum Pepsoden. Lomba senyum Om. Lomba Iya. senyum tuh. Jadi ya kebetulan gue juara 1 waktu itu seluruh Indonesia. Iya, serius. Makanya Apa yang dinilai apa? Lomba senyum itu apa? ya senyumnya. Jadi jalan di panggung setelah itu mesti senyum ya kurang lebih yang gini gitu. Makanya lo Senyum yang juara 1 tuh yang gimana senyumnya? Coba peragakan. Gimana? Kita penasaran kenapa ada senyum juara 1. iya jadi waktu gue SD. Wah, SD memang udah berkumis-kumis gini. Bos, Enggak, siapa tahu gara-gara itu menang. Di sini pindahin. Kenapa bisa juara 1? Lomba senyum tuh gimana? Ya gue juga kurang tahu ya kenapa gue menang ya gitu. Tapi memang gue masih nyimpen beritanya segala macam lah. Oke. Gitu. Memang pada saat itu pialanya piala Ibu Tin sama Pak Raden. Kalau lo masih ingat Pak Raden. Oh yang Pak Raden Unyil. Iya. Oke. Karena legend. memang di tahun-tahun segitu gue sering ya lumayan sering lah bolak-balik syuting di TVRI. Berarti dari kecil memang udah jiwa-jiwa penampil ya, apa ya? Demen tampil. Iya, demen tampil. Iya memang gue dari kecil tuh Iya. suka ikutan nari si Gembala Sapi yang gue inget, terus nari apa lagi. Jadi dari gedung TVRI, terus setelah itu minggu depannya nari di Taman Mini Indonesia Indah. Iya. nari-narinya gimana Om narinya? Gak usah dipraktekin dong. Iya.
Yang zaman sekarang apa yang dulu? Kalau yang dulu di tiang ya. Iya. Pakai oli gitu kan. Sap. Iya. Pakai rompi anti peluru. Ditarik lagi sama Yayan. Nah, iya kurang lebih kayak gitu, Be. Iya. Nah, sampai akhirnya gua lulus SMA, gua mulai syuting tuh, Be. Oke. Lulus SMA, jadi gua berteman dekat sama sama adik sepupunya Mbak Bianca Adi Negoro. Cik Ditiro ya, bukan? Bukan. Mbak Bianca Adi Negoro zaman dulu tuh sebenarnya model catwalk apa-apalah yang akhirnya jadi director video klip. Oke. Memang pada saat itu gue coba-coba, ya gue diajakin sama teman dekat gue ini, yuk syuting video klip yuk gitu. Waktu itu masih jadi figuran tuh video klip pertama gue, yang bayarannya gue inget 25.000 atau apa 50.000 ya waktu itu ya. Zaman dulu. Lebih kayak begitulah gitu. Terus kayaknya timnya Mbak Bianca tuh srek sama gue dan teman-teman yang lainnya, ditawarin lagi berapa hari kemudian gitu. Mau syuting video klip lagi nggak? Ya mau lah. Jadi pemeran utama? Ya mau lah gitu. Wah, pemeran utama, oke. Terus ya udah tanpa bahasa. Ya waktu itu memang gue belum ada manajer, belum ada manajemen. Ya hanya suka-sukaan aja lah, suka. Betul. Wah, gue pengen nyari uang tambahan nih gitu. Nah kebetulan video klip kedua gue yang gue jadi pemeran utama pada saat itu, judul lagunya sama nama gue. Oh, tahu aku. Apa? Yang lagunya ini kan, Aku Arab. Alah. Aduh. Kenapa jadi Bukan. Iya, Rosa. Tegar. Iya, itu dia. Oke. Waktu itu gue masih cruise krempeng kayak gitu deh. Nah, director gue pada saat itu bukan Mbak Bianca ya, tapi Mas Eko. Mbak Bianca pada saat itu jadi produsernya lah gitu. Iya. Nah setelah itu lanjut lagi berapa kali video klip lah, kurang lebih totalnya ya video klip yang pernah gue jalanin ada kali 27 apa 28 video klip lah. Video klip ya, banyak ya. Yang terakhir itu kemarin tahun lalu ya, gue baru masuk ke video klipnya EQTES. EQT. Udah lama kali tuh Om. Ya, tapi ini yang vokalis yang kedua ya. Kalau yang sekarang kan vokalisnya. Oh ini mau rilis lagi? Kalau yang sekarang kan vokalis yang ketiga. Iya. Nah gue sempat masuk ke video klipnya EQT. Vokalisnya itu vokalis yang kedua. Oke. Gitu. Oke, rokok udah mati dari tadi. Oh iya. Dari tadi. Iya, iya, kira mau dicemil. Iya, salah. Beneran nih masuk nih. Ini bisa kali Om nyangkut ke mata. Jangan. Kau aktor laga. Iya. Gue inget banget nih Aktor laga, kalau bikin konten tuh kadang-kadang suka begini nih. Ini sebenarnya sulit gua ikutin ya. Iya, Gue terus terang aja, gue dari sekian banyak film gue terus terang kalau seandainya gue disuruh meranin, lo bisa nggak meranin Babe Cabita jadi Binal dari, belum tentu bisa. Belum tentu bisa, betul. Itu emang dia aja bisa. Nah, lu jago Be. Dan aku dapat info dari istri, katanya abang ini juga kalau ngeliatin video aku suka terangsang ya. Kok bisa istri abang tahu? Bawaannya begini. Oke. Rokok lagi. Tapi tadi kita waktu nongkrong di depan, pas sempat aku tawarin, nanti kita ikut talkshow aku ya, Bucan, nanti bisa ngerokok. Aduh aku takut ngerokok. Sempet ngomong kayak gitu, katanya masih takut sama ibu. Sampai Iya. Gue udah di atas kepala 4 lah ya. Tapi sampai sekarang masih. Gue masih sering dimarahin sama nyokap gue. Aku baru tahu deh. Iya. Dan masih takut Ya. Jadi nggak pernah ngerokok depan orang tua. Nggak. Jadi gini, waktu SMA kan gue sok-sokan gue ngerokok gitu. Nah, lepas dari SMA masuk video klip segala macem, walaupun emang
pada saat itu ya baru-barunya ngerasain cari uang ya. Duit sendiri. Gue sok-sokan, mah boleh ya rokok gitu. Ya sebenarnya hati nyokap gue tuh nggak ikhlas ya. Anaknya ngerokok gitu. Tapi ya udahlah, gue coba ngerokok. Tapi kok di depan orang tua tuh? Iya, tapi kok nggak enak gue ini. Oh, segan. Gue udah deh. Semakin lama semakin nggak enak. Ya gue tidak merokok depan ibu bapak gue. Tapi dia pada akhirnya tidak merokok depan ibu bapak gue. Terutama ibu gue. Tapi dia ngelarang waktu yang abang coba ngerokok di depan dia tuh. Dia nggak ngelarang. Ya kelihatan dari matanya gue nggak suka. Gitu. Ya karena abang ngerokok pasti udah gini kan. Segen juga kan ya. Nggak ngelarang cuma gini. Iya nggak ngelarang. Tapi ya udahlah. Ya memang ya pada saat itu kan lagi masa-masanya apa ya. ABG yang lagi pengen nyari sensasi gitu lah. Berarti masih banyak ya cowok-cowok yang walaupun udah berumah tangga, udah punya anak, masih ada rasa segan ngerokok depan orang tua. Gue depan Tia sendiri juga punya perasaan nggak enak. Jadi gue kalau ngerokok tuh ya gue ngasih tahu kalau gue di depannya gitu. Depan rumah gitu. Berarti udah tahu lah tuh, lagi ngerokok. Tapi gue nggak mau ngerokok. Gue berusaha semaksimal mungkin. Gue tidak mau merokok depan istri gue atau depan anak-anak gue. Iya, karena memang ya risih lah bang. Kan kalau kita ngerokok depan dia kan risih dong. Iya. Sebenarnya nggak dilarang sih. Sebenarnya sama istri aku. Gue antara ngerokok, gue lebih suka dirokok. Enggak. Ngerokok. Gue lebih suka ngerokok yang nggak berasa. Tadi bercanda. Betul. Gitu rokok depan muka. Iya. Di sini lagi bang debunya kan di mata. Ya kesel lah. Iya, kesel. Pantas dilarang lah. Kayak pakai face ini. Tapi aku juga awalnya segan itu. Rokok depan orang tua tuh awalnya segan. Cuma lama-lama udah mulai cari duit. Udah mulai bisa cari duit sendiri dan udah mulai ngirim. Lama-lama nggak sengaja aku lagi ngerokok tiba-tiba orang tua datang nggak sengaja. Kalau gitu kan segan tuh. Iya. Kalau pas sudah dia datang nggak mungkin kita tiba-tiba buang ya. Paling ketahuan. Paling cuma lanjut lah. Cuma segan. Dia nggak ngelarang tuh. Lama-lama. Sudah habis itu matiin. Iya sama. Aku juga kayak begitu. Kalau seandainya nggak sengaja ke gap ya udahlah ya. Iya. Tapi bahkan dari SMA sebenarnya kayaknya orang tua aku udah tahu aku ngerokok. Karena beberapa kali naik ke atas tuh kamar bawa rokok. Terus tapi aku selalu bilang, itu kok ada sampah rokok tuh. Rokok siapa? Rokok kawan. Nah, aku bilang gitu. Karena dulu kawan sering main ke kamar. Gitu. Ya orang tuaku tuh punya prinsip yang penting anaknya nggak gitu. Mau orang lain padahal itu rokok aku ya kan. Iya. Berarti sama ya. Kok masih merokok juga ya, Cek? Masih. Cuman aku nggak takut lah. Wes, kemarin aja di komplek. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Sama, saya juga. Ya gue sih ngambil positifnya aja ya. Betul. Gitu, karena memang nyokap gue sayang banget sama gue. Dan gue juga cinta banget sebenarnya sama ibu gue dan juga istri gue gitu. Betul. Yang dimana gue udah pakai ngantongin korek sendiri. Mereka tuh ngelihatnya udah gitu. Ya aku kangen lah. Itu waktu berasanya waktu kayak orang tua aku meninggal kemarin gara-gara COVID. Kan ibu aku meninggal gara-gara COVID. Itu mama aku tuh paling turut berduka ya? Iya. Baru tahu lah. Udah biasa aja sekarang. Iya. Kalau tadi udah 2 hari yang lalu saya nangis digituin Pak. Ngapain syuting juga? Iya, sorry gue nggak tahu sih. Kalau sekarang mah dia udah selau di sana kan. Jadi mama aku tuh dulu sering marahin, jangan rokok, jangan minum teh manis. Dulu aku minum teh manis terus. Aku suka ngelawan, udah nggak apa-apa. Akhirnya sekarang begitu orang tua meninggal berasa udah nggak pernah dilarang lagi. Akhirnya bener kena diabetes ya kan. Betul, memang orang tua tuh karena sayang sama anaknya. Yoi. Itu yang gue ambil pelajarannya sih. Tapi kemarin COVID gimana ya Bang? Oh iya, bulan lalu gue, Tia, Laras sama Albiru, kami berempat di rumah.
alhamdulillah jadi sarjana COVID. Jadi orang-orang Espit ya. iya. Sarjana COVID. Covid. Covid, Om, ya? Iya, Covid dan ada bulan lalu, Bang. Kapan Bang? Udah lama? Itu bulan lalu. Oh, masih bulan lalu. Ya, enggak. Itu gua Kenapa jadi om? Kita pun sebelum syuting udah PCR. Coloknya di mata. Colok di mata keluar di mulut. Iya. Tapi PCR kita beda, bukan nyolok. Jadi Nembak. Pacar kan? Iya. Bukan nyolok ya. Singkatan sing. Yoi, aku suka kamu. PCR. GRP ya kan? Apa grade? GRP. Ampun kan. Udah PCR pasangannya GRP lah. Taunya PTS. Apa itu? Putus. Oh, kirain Vespa tadi. Iya. Ada MCD. Apa tuh? McD. Udah nggak masuk sponsor, disebut-sebut. Kacau nih. Tapi emang memang dari dulu aku ngeliatin kayaknya memang fokus serius di film, video klip gitu-gitu ya. Jadi Kemarin Covid gimana dong? Kan kita kan kalau kayak aku kan masih bermain sosmed. Kemarin tuh Covid aku tuh asli kalau nggak ada sosmed hancur aku Bang. tapi lu kena juga Covid nggak? Covid kena sebentar. Oh, sebentar. Sama gue juga sebentar juga, 10 hari apa 11 hari gitu. Iya, aku sebentar. Maksud aku dari segi keuangan dulu. Oh iya. Waktu lumayan. Covid, wah, Lumayan. nggak bisa stand up, nggak bisa film. Berapa tahun tuh? Udah 2 tahun ya. 2 tahunan lah. Untungnya di sosmed. Kalau abang kan sosmed tuh belum begitu aktif ya sosmed ya. Siapa? Jalan ya sosmed abang. Jalan, tapi jadi gini, sosmed ya gue cuma pakai 2 ya, Facebook dan juga Instagram. Oke. Memang sampai sejauh ini gue hanya pakai 2 sosmed tersebut hanya untuk display hasil kerjaan gue saja. Oke. Tidak berkonten. Tidak berkonten. Gue sendiri gue bingung gue mau bikin konten apaan ya, karena gue ya gue punya manajemen tapi gue tidak punya tim seperti kayak timnya Babe deh sama Bang Jakmen gitu. Yang dimana pasukannya lengkap, ada 4 orang gitu. Tapi kalau dibikin konten padahal Bang Tegar bisa viral juga ya. Kalau dipakein kayak legging macan, kayak robek-robek, kayaknya cucok ya. Cucok sih. Tapi terus terang emang gue terus terang ya Be ya. Gue berapa kali gue nyoba. Ada bakat. Maksudnya gimana? Gue terus terang gue belum pernah masuk ke film komedi. I don't know why. Pernah sih waktu itu. Avatar kita main dong. Ada iya. dikit. Iya. Dikit lah. Iya. Gue pernah satu film sama lo, Rafathar. Memang itu film genrenya komedi. Tapi gue tidak bermain komedi kan. Iya. Ya gue bermain agak serius di situ gitu. Betul. Waktu itu jadi Nagitanya ya. Jadi Cipung. Jadi anaknya Raffi yang kedua gue. Nah, gue terus terang gue belum pernah ya gue bermain komedi. Ya kalau ditanya lo siap nggak sih bermain komedi, ya gue harus, ya mau nggak mau gue harus siap dan gue harus bisa belajar sih. Gue menyadari bahwa gue ini sebenarnya orangnya nggak lucu. Tapi gue pengen belajar komedi kayak gimana, ngelucu kayak gimana sih kayak gitu. Karena setahu gue kalau komedi itu kan nggak bisa diulang-ulang ya. Beda kayak film action. Kalau film action nggak kena dikit atau kena nyelebay segala macem pasti diulang lagi. Cuman kalau sana komedi itu kan setahu gue harus ada punchline-nya yang dimana nggak bisa diulang. Nah gue masih rabun ke arah situ sih sebenarnya. Itu dia kenapa gue mesti belajar sama kalian berdua. Tapi lucu kok abang kayaknya cerita dia. Salah. Lucu. Boleh. Siapa tahu nanti ini ada produser boleh yang, dong. ya kan? Tapi paling berarti seputar itu aja tuh. Jadi polisi, rata-rata polisi terus. Kalau main film tuh kayaknya memang karakternya gitu-gitu terus ya. Paling jauh jadi karakter apa? Paling aneh? Paling aneh?
Anehnya aneh gimana dulu nih? Di luar kepribadian sehari-hari lah, maksudnya Oke, yang jadi- biasa kan abang tuh yang serem, yang cool, yang macho. Mantan cowok. Sebenarnya gini, Ben. Kayaknya ada bakat sih abang nih, ya? Agak meletek gimana? Meyakinkan orang. Sebenarnya gini, basically gue gue ada kamus di dalam benak gue untuk bisa memerankan karakter yang gue peranin di dalam sebuah pengadeganan film. Triknya itu nomor satu adalah gue paling nggak suka ngafal sebenarnya. Jadi trik nomor satunya itu adalah gue harus membaca. Sudah membaca, baca lagi. Udah baca lagi, baca lagi. Baca lagi sampai gue mengerti. Ketika gue mengerti, gue udah gak perlu menghafal. Karena gue sudah mengerti. Nah, PR keduanya adalah gue harus meng-create sebuah rasa. Sehingga rasa itu bisa gue mainkan di dalam set. Sehingga rasa itu dirasakan oleh para penonton. Nyampe ke penonton. Oke. Nah, di sini triknya gue harus membaca sinopsisnya atau narasinya, dan bahkan gue harus membaca lawan main gue ini bakalan ngomong apa ya di dalam skrip, sehingga gue bisa mengerti gue harus menjawab apa, merespon apa. Jadi yang gue baca itu bukan hanya bagian gue aja, tapi yang gue baca bagian lawan main gue juga. Jadi trik gue seperti itu. Oke. Walaupun peran abang misalnya di situ sedikit, Gak jadi masalah. abang baca semua tuh. Mostly ya. Terlebih-lebih pada saat itu gue berperan sebagai sadomasochistis. Film itu adalah film tentang permasalahan wanita di Indonesia. Kenapa judulnya 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita? Karena angka 7 itu bisa dikatakan ada 7 permasalahan yang tertinggi di Indonesia, yaitu adalah permasalahan wanita. Oke. Ya mulai dari nggak bisa hamil, setelah itu hamil di luar nikah, setelah itu juga KDRT, setelah itu juga ya semacam kayak begitu. Iya. Oke. Jadi karena gue antusias, gue ingin membaca mulai dari sinopsis sampai endingnya. Karena tiap permasalahan yang ada di film itu premisnya beda-beda, permasalahannya beda-beda. Tapi sentralnya ada di satu poin gitu. Poinnya ada di Ibu Yayang Seinur sebagai salah satu pemeran utama di film tersebut. Jadi gue butuh mencari tahu apa connectingnya dari problemnya gue ini, problemnya si A, si B, si D, si E. Gitu. Iya. Berarti itu masukan juga buat kau yang baru main film. Jadi kita harus tahu tuh berhubungan keterkaitan antara Benar. ini. Nah, Berarti abang nggak bisa main sinetron tuh. Kalau main sinetron di tengah-tengah masuk, abang baca dari episode 1. Ya, memang. Apalagi masuknya di episode yang 523. Waduh. Capek juga tuh bang dari episode. Industrinya beda sih. Kalau di sinetron itu kan gue pernah ngejalanin sinetron juga. Gitu. Jadi ya udah, karena memang apa-apa serba instan, jadi ya udah gue tidak melakukan metode seperti apa yang gue observasi ketika gue masuk ke film. Beda ya, itu beda. Industrinya beda. Oke. Industrinya beda. Tapi pernah main sinetron? Mau main sinetron? Pernah. Gue 2 kali gue main sinetron, dan alhamdulillah 2 kali gue main sinetron kemarin dua-duanya kurang beruntung di gue. Sinetron yang pertama itu gue di calling di tengah-tengah produksi, ternyata gue cuma dapat 27 episode. Setelah itu di cut, ganti pemain yang lain gitu. Nah,
Di sinetron yang kedua, gue masuk dari awal. Dari awal nih. Yang satu episode sampai 4 episode itu pengerjaannya 1 bulan. Nah, lewat dari itu udah mulai 1 episode 1 hari produksi tuh, cetak. Nah, ternyata cuma terkumpul 17 episode dan gue cuma dapet 7 episode. Apa 8 episode gitu. Jadi gue memang nggak tahu ya, ya jalannya kurang, ya belum melak aja kali, belum. Tapi intinya Abang bukan orang yang aktor yang memang aku maunya cuma di film gitu. Sebenarnya kalau ngikutin apa kata hati sih pengennya sih seidealis itu ya. Cuman kan dapur gue juga mesti ngepul. Iya. Ya gue realistis aja di sini. Jadi ya di mana ada gerbong yang bisa gue join, ya udah gue jalanin. Nah, selama filmnya itu bukan film yang aneh-aneh ya. Oke. Masalah ngomongin dapur lagi nih, terakhir nih pertanyaannya. Sebenarnya kita di dalam dunia industri perfilman ya, kalau kita menggantungkan hidup dari film toh itu sebenarnya bisa hidup nggak sih? Sebenarnya bisa aja ya. Bisa ya. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Karena kan film ya paling sebanyak-banyaknya orang di film ya setahun mungkin 2 film atau 3 film udah hebat tuh. Gimana ya? Gue melihat sih sebenarnya ada beberapa senior gue yang dimana dia itu menggantungkan hidupnya di film. Film, oke. Ya contoh ada beberapa senior gue yang umurnya udah di atas 50-an ya gitu. Dia memang tidak sebagai pemeran utama, dia sebagai pemeran supporting, tapi hampir di tiap film layar lebar ada dia terus gitu. Jadi estafet. Memang di samping itu memang dibutuhin ada tim manajemen yang qualified lah. Untuk bisa berjualan ke PH1, PH2, PH3, PH4. Kita memang nggak bisa sendiri ya, memang harus ada yang jualnya. Nggak bisa. Dan lagi pula gue juga bukan tipikal orang yang baca kontrak, mendingan gue baca skrip deh gitu. Nih udah haknya lo, dah. Gue cuma tinggal tanda tangan, main, ditransfer, udah. Sama bayar pajak. Nah betul, betul tuh wajib. Nah ini kita juga kedatangan spesial ya, karena Abang di sini kita juga menghadirkan ya aktor senior yang sudah lalang melintang di dunia PH, dari PH India, PH Pridapan, ada Filipina, banyak nih, dia udah banyak bermain di film baik yang tayang maupun yang belum tayang, masih banyak. Ini aktor, dulu dia pernah main film-film barat kayak Vesperia sempat main ya. Sempat main. Transformer. Oh, gue pikir lo bakalan mau manggil Joe Taslim. Oh enggak. Oh ini lebih senior lagi. Lebih senior lagi. Joe Taslim tuh masih digendong-gendong dulu. Iya, dia sempat main di film Tarzan dulu yang viral 3GP kan ada Tarzan. Iya. Sampai kemarin film yang durasi pendek 19 detik pun dia main. Ada. Gue nungguin tuh season 2 nya. Siapa tahu dapat 32 detik. Baru ada The Matrix yang ngapa-ngapain lewat peluru. Jurassic Park. Jadi birunya. Iya, Suzana. Apalagi dia main banyak ya? Banyak. Tapi ngomong-ngomong film Suzana. Iya. Itu film salah satu film Indonesia yang sampai detik ini nggak mau gue tonton sendirian, men. Wah, seru. Wah, yoi, aduh, gue nggak mau nonton sendirian. Betul. Dan terus terang aja, memang sempat ada pertanyaan di Instagram gue gitu, Bang, lo suka nggak sih film horor? Jawaban gue enggak. Gue nggak suka film horor. Wah, berarti Abang siap deg-degan dong. Tapi gue sempat main film horor. Pocong Origin ya? Ya, Pocong Origin. Terus sama ada beberapa judul yang lainnya juga gitu. Ya di sini kan gue harus mengeksplorasi, mengeksplorasi karakteristik gue dan lain-lain lah. Harus bisa ngebedah skripnya juga, mengerti sinopsisnya, narasinya. Lalu
kalau memang gue diminta untuk menonton referensi film horor, ya mau nggak mau mesti gue kalahkan tuh rasa nggak sukanya gue. Oke. Terkadang Tia tuh gue bangunin dulu, lu temenin gue. Gue mau nonton. Karena gue sampai detik ini gue tipikal orang yang penakut. Oke. Yang hal-hal yang gitu gue agak serem ya. Dan yang kedua gue nggak suka dikagetin. Yang ketiga gue nggak suka ada bentuk-bentuk penampakannya kayak gitu. Oke, ya udah kalau gini kita nggak usah surprise nih karena dia nggak suka dikagetin orang. Ya kalau ini memang dia juga aktor film horor yang udah terkenal, main di film Pimak, film terkenal Pimak. Terus ada film sempat itu film apa namanya? Conjuring. Itu film the best. Yang film the best. Ada gede yang coba gini aja tepuk tangan. Nah, tapi ini tenang, Abang nggak perlu takut. Ini dia ditakuti bukan karena penampakannya. Jadi baunya. Iya. Bau. Iya, emang. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia The Conjuring. Nah, mantap. Nah, sini Pak. Oke. Demian. Oke. Oh jangan kayak gitu. Aduh, hilang. Wah, user lagi. Dah. Enter. Bisa nggak kok? Dah. Play. Udah play. Ah. Bisa enter temennya Andy. Oke. Ini aktor juga cocok lah Kle. Kebetulan saya juga aktor. Oke. Terakhir saya main di film Korea, judulnya Vincenzo Casino. Vincenzo Casino. Oke. Saya Italiano, you know right? Oke. Casino. Apa nih Dul? Berarti pemain tua dong ya? Pemain tua, udah lama. Angkatannya Casino. Betul. Indro dan Dono. Betul. Kau pernah main sama siapa aja Dul? Di Indonesia udah banyak kan Dul? Banyak, Jason setengah am bisa udah. Jason Statham. Ya jadi karena dunia aktor nih Pak. Iya. Sebetulnya saya kan juga aktor. Iya, betul. Aki-aki bawa motor. Iya. Aktor. Masa kalah aki-aki. Masa nggak ada balasan. Masa nggak ada aktor aki-aki bawa motor. Oke. Betul. Iya. Maaf ya kalau garing ya. Enggak aman itu. Garing. Pecah kongsi. Gaya miring. Gaya miring. Tegar gua, aduh kosong. Gaya miring. Sama tuh kayak gelisah ya kan. Apa geli-geli basah? Tegar 3-0. Aduh. Pulang aja Together. Tuh teteh gede bener. Together. Masa ada together. Yoi, together. Teteh gede bener. Ada tuh. Together belki bolang. Iya. Apa tuh? Belok kiri boleh langsung. Bang Cak kita cabut aja berdua. Aku juga nggak dapat dari tadi. Lambreta. Lama-lama terberak di kereta. Apa kita lagi di masa PPKM? Apa tuh? Pulang pergi ke rumah mantan. Makin tertekan. Langsung suren. Sia-sia gimmick ini. Enggak masuk gimmick. Masa suren? Susu sisa kemarin. Basi dong. Minimal ada pancingannya ya kan. Iya. Dia lagi mikir apa PSBB. Apa tuh? Pernah sayang belum berjodoh. Awal-awal Covid. Iya. Kasih Bang Becu Tari. Iya, Cutari. Apa tuh? Cukup tahu aja tanam dalam diri. Iya.
Iya. Cian dari tadi diam aja bikin kerumut. Apa tuh? Kecewa rusak mood. Boleh. Oh, dari tadi kalian Persija. Apa tuh? Persatuan Sepak Bola Jakarta. Aku siram kok nanti rusak aja. Informasi ya tuh. Ngasih tahu. Bubar tokrongan ya. Tokrongan langsung bubar. Diserang kita dulu. Boleh ngerokok. Barbershop kok. Bikin bubar shop. Iya. Aduh. Mana Dul? Tadi setelah Ini BNN apa tuh? boleh ngerokok enggak? Boleh. Boleh dong. Boleh. Astaga. Gue padahal kesini bener-bener pengen jualan kue loh. Oh iya, Terus betul. ya dapat rezeki ini apa namanya, hati gue terhibur aja, gue bisa masuk ke program barunya Babe dan Ini dari tadi obrolan kita nih memang direkam, ada yang ngerekam, ada yang menyimpulkan. Inilah dialah yang menyimpulkan. Ya, jadi kebetulan. Notulen. Selain aktor juga bisa menyimpulkan. yang ngerekam siapa? Yang nyatet. Malaikat tuh. Oh, Malaikat yang kiri pula ya. Bukan yang sebelah kiri. yang kiri yang jahat. Apa dong yang telah kau simpulkan dari sepanjang perjalanan kau Menarik tadi, nih Dul? Bang. Menarik dulu. Dia dari seorang aktor ini kan, Iya. yang dari dulu konsisten dia sepanjang masanya. Iya. Perannya tetap jadi film-film action, aktor-aktor polisi, Iya, penjahat. Apa istilah riding the wave? Oke. Apa tuh? Berselancar di gelombang. Oke, reading gue. Gini loh. Iya kan, tetap ikuti arus gelombangnya dia. Iya. Jadi aku punya kesimpulan nih tadi Pak. Yaitu Di dunia film atau di dunia film ini terdapat para aktor-aktor yang memainkan peran sesuai dengan scene-scene yang dibutuhkan. Ya. Begitu juga di dunia nyata. Kalau di dunia film, aktor tuh kan ada yang membuat skenarionya Oke. dan mengikuti arusnya. Tapi ketika di dunia nyata, kita tuh bebas milih kemana. Iya. Kalau ibaratnya itu di dunia nyata, kalau kita bisa memilih jalan yang baik, kita tuh layar apa? Ditonton di film-film 21. Dapat jatahnya di 21, XX1. Kalau kita sebagai orang yang gagal, kita cuma dapat jatahnya di layar kaca 21. Oke. Wah. Situs bacaan ya. Situs situs bajakan. bacaan, Maka dari itu betul. harus tetap kita jadi orang baik, mainkan peran kita di nyata. Betul. Itulah pesan hikmah tadi ku ambil dari Pak Simpul. Nah, nice. nice, temennya nice ya. Ada lagi dong penutup. Ada lagi penutup kalau aku Nah, dan Bang aku B, kan, ini spesial Bang B, karena kita di sini kedatangan aktor yang nutup aktornya tadi nih. Oke. Gimana Pak? Ada penutupan nggak wejangan untuk terakhir ini? itu dia. Pasti Oke. ada. Gue kalau ditanya ada penutupan apa enggak sih, ya semoga gue bisa diundang lagi ke sini untuk masuk ke episode yang berikutnya. Siap. Pasti. Amin. Terus ya untuk menyikapi ada beberapa calon-calon pemain-pemain baru ya yang sempat bertanya di Instagram gue, di DM gue, kiatnya bagaimana sih kalau pengen jadi aktor gitu. Oke. Oke. Satu, kalau mau jadi aktor harus suka membaca. Oke. Kuncinya itu. Baca, dan baca. Ikro. Baca. Ya. Sampai akhirnya kalian bisa mengerti. Dan kalau seandainya gagal, jangan sampai kalau gagal itu jangan sampai patah semangat. Karena gue sendiri walaupun udah main di beberapa film, pernah juga kok dan masih terjadi juga gue screen test tapi ternyata gue kalah pemilihan. Jadi jangan kalah semangat lah. Dan terus semangat untuk ngejalanin apapun yang kalian kerjakan. Oke. If there is a will, there is a way. Oke. Reading dulu. Reading dulu ya. Siap. Mudah-mudahan ini bisnis kuenya lancar kita doakan. Amin. Terima kasih banyak Ya, dan Terima kuenya kasih banyak. bisa menemani kita terus dan kita juga
Mudah-mudahan nanti ada project film bareng lagi ya. Oh iya dong, Be. iya. Masa Betul. cuma satu judul lah. Yoi. Apa kita bikin film aja di sini? Oh, iya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Pokoknya kita semua bisa main film lagi. Amin. Dan sampai jumpa lagi. Aku tutup dengan singkatan karena lagi ini baru naik BBM. Apa tuh? Apa tuh? Bye bye. Atau ini ada satu lagi. Apa lagi? SBYJK. Wah, apa tuh? Susah bensin, ya jalan kaki.